Perkenalkan, saya Luffy Afifa, perwakilan dari kelompok 11 yang beranggotakan Esa Beni Romansa, Nur Emilianawati, dan saya Luffy Afifa. Saya perwakilan dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang pedagogika dalam perspektif pendekatan kontekstual dan PBL. Pendekatan kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi siswa di dunia nyata dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Komponen pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama ada konstruktivisme. Konstruktivisme yaitu landasan berpikir CTL yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, mengingat pengetahuan, tetapi suatu proses belajar mengajar di mana siswa sendiri aktif secara mental untuk membangun pengetahuan yang dimilikinya. Ada inquiry itu artinya menemukan, merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran yang berbasis kontekstual, karena pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh tersebut adalah oleh siswa. Itu ada learning community, artinya masyarakat belajar, pembelajaran yang diperoleh dari hasil kerjasama dari orang lain. Itu ada pemodelan. Pemodelan pada dasarnya membahasakan yang dipikirkan, mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan siswanya untuk belajar dan menemukan apa yang guru inginkan. Itu ada refleksi. Refleksi yaitu cara berpikir atau merespon tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang ketika apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Itu ada penilaian proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberi gambaran mengenai perkembangan belajar siswa tersebut. Ada poin C, karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu ada kerjasama, dan yang kedua itu saling menunjang, dan yang ketiga menyenangkan, tidak membosankan, dan yang keempat itu belajar dengan bergairah, dan yang kelima itu ada belajar dengan pembelajaran integrasi, dan yang keenam menggunakan berbagai terintegrasi, dan yang ketujuh siswa aktif. Pengertian PBL, pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah konsep pembelajaran yang membantu guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang dimulai dengan masalah yang penting dan relevan atau bersangkut paut bagi peserta didik, dan memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih realistik atau nyata. Pembelajaran berbasis masalah dapat pula dimulai dengan melakukan kerja kelompok antar peserta didik. Peserta didik menyelidiki sendiri, menemukan permasalahannya, kemudian menyelesaikan masalahnya di bawah petunjuk fasilitator atau guru. PBL sendiri adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Poin ke-E, karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan strategi pembelajaran berbasis masalah peserta didik aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data dan akhirnya menyimpulkannya. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Yang ketiga, proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris.
Sistematis artinya berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu. Sedangkan empiris artinya proses menyelesaikan masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas. Poin ke F, komponen-komponen pembelajaran berbasis masalah. Komponen-komponen pembelajaran berbasis masalah dikemukakan oleh Arez. Di antaranya adalah yang pertama, permasalahannya autentik model pembelajaran berbasis masalah. Mengorganisasikan masalah nyata yang penting secara sosial dan bermanfaat bagi peserta didik. Permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam dunia nyata tidak dapat dijawab dengan jawaban yang sederhana. Yang kedua, fokus interdisipliner. Dimaksudkan peserta didik belajar berpikir struktural dan belajar menggunakan berbagai perspektif keilmuan. Yang ketiga, pengamatan autentik. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan solusi yang nyata. Peserta didik diwajibkan untuk menganalisis dan menetapkan masalahnya, mengembangkan hipotesis dan membuat prediksi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melaksanakan eksperimen, membuat inferensi dan menarik kesimpulan. Yang keempat, produk. Peserta didik dituntut untuk membuat produk hasil pengamatan produk. Bisa berupa kertas yang dideskripsikan dan didemonstrasikan kepada orang lain.